Pertemuan kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara mudah menentukan inti kalimat. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya teman-teman. Jadi, inti kalimat itu adalah bagian dari unsur penting dari sebuah kalimat gitu. Nah, berbicara mengenai unsur penting dalam kalimat, jadi unsur penting dalam kalimat itu adalah subjek dan predikat gitu. Dia dapat dikatakan kalimat apabila memiliki subjek dan predikat. Oleh karena itu, subjek dan predikat disebut sebagai unsur penting atau wajib. Jadi untuk menentukan inti kalimat, teman-teman tinggal tentukan saja deh subjek dan predikatnya gitu. Itulah yang disebut dengan inti kalimat. Kalau di dalam soal, misalnya kalimatnya panjang, teman-teman tentukan aja subjeknya apa, predikatnya apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan inti kalimat gitu. Namun, teman-teman, tidak hanya sebatas subjek dan predikatnya. Kalau ini kan memang syarat wajibnya ya, harus subjek dan predikat. Nah, untuk menentukan inti kalimat, kita juga bisa menambahkan objek atau pelengkap jika memang dibutuhkan gitu. Nah, di sini aku sudah memberikan rumus ya di sini untuk menentukan pola inti kalimat gitu. Nah, di sini ada 4 pola cara menentukan inti kalimat yang aku bagikan berdasarkan kata kerjanya gitu. Ada kata kerja intransitif dan ada kata kerja transitif. Jadi teman-teman nanti tinggal memperhatikan kata kerjanya gitu. Kalau di kata kerja intransitif, teman-teman hanya perlu menentukan subjek dan predikatnya aja. Nah, itu pola yang pertama. Pola yang kedua, di kata kerja intransitif, teman-teman juga bisa menambahkan pelengkap jika memang dibutuhkan ya. Jadi nanti ini tinggal teman-teman sesuaikan aja. Kalau di soal kan tinggal disesuaikan dengan opsi jawaban gitu. Tinggal dilihat yang pertama, kalau di kata kerja intransitif cukup subjek dan predikat. Nah, ternyata di opsinya tidak hanya subjek dan predikatnya aja, tetapi ada diberikan juga pelengkap. Tinggal sesuaikan aja pelengkapnya, apakah pelengkapnya itu sesuai dengan kalimat yang di pertanyaan. Gitu ya, mudah kan? Oke, untuk pola yang ketiga, yaitu di kata kerja transitif gitu ya. Kalau di kata kerja transitif, polanya subjek plus predikat plus objek. Jadi, kalau di kata kerja transitif ini wajib ada objek ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau kata kerja transitif itu dia memerlukan objek. Nah, jadi setelah kita tentukan subjek, predikatnya tadi, lalu harus kita tambahkan objek gitu. Yang keempat, masih di kata kerja transitif, ini pola yang terakhir. Polanya itu subjek plus predikat plus objek plus pelengkap gitu. Jadi setelah objek juga bisa ditambahkan pelengkap jika memang diperlukan ya. Ini tinggal teman-teman sesuaikan aja nanti dengan opsi dan pertanyaannya, kalimat di pertanyaan gitu ya. Oke teman-teman, cara untuk menentukan inti kalimat yang pertama, ini yang paling jelas ya, yang paling penting teman-teman itu paham terhadap kalimat itu. Jadi teman-teman pahami kalimat itu gitu. Nah, baru nanti kalau teman-teman sudah paham, ya tentunya teman-teman akan mudah menentukan subjek dan predikatnya gitu. Yang kedua, tentukan subjek dan predikatnya. Yang ketiga, hilangkan keterangan. Kenapa kita hilangkan keterangan? Karena kan keterangan nggak kita perlukan dalam menentukan inti kalimat. Jadi hapus aja keterangannya agar tidak membingungkan teman-teman ya. Jadi bisa dicoret aja keterangannya. Oke, yang keempat, sederhanakan subjek dan predikat. Nah, maksudnya bagaimana? Biasanya di dalam soal teman-teman subjeknya itu, predikatnya itu suka panjang-panjang ya. Jadi teman-teman tinggal
sederhanakan aja, pilih yang intinya aja. Jadi inti dari subjeknya itu apa dan inti dari predikatnya itu apa gitu. Oke, paham ya? Agar makin paham teman-teman, mari kita praktikkan di contoh soal. Perhatikan contoh soal yang pertama ini. Oke, beberapa waktu lalu berita tentang susu bermelanin, biskuit beracun, dan bahan kosmetik yang mengandung bahan merkuri dan hidrogenin dengan cepat tersebar melalui media massa sehingga meresahkan pedagang dan konsumen yang memiliki, menyimpan, memperjualbelikan, atau menggunakannya gitu. Nah, kita tentukan yang mana subjeknya terlebih dahulu. Beberapa waktu lalu, berita tentang susu bermelanin, biskuit beracun, dan bahan kosmetik yang mengandung bahan merkuri dan hidrogenin. Nah, ini kan merupakan subjek. Lalu, kita tentukan predikatnya dengan cepat tersebar. Ini kan predikatnya, gitu. Yang pertama, kita analisis terlebih dahulu subjeknya. Subjeknya kan ini terdiri dari beberapa kata ya teman-teman, lumayan panjang, jadi kita ambil intinya saja. Beberapa waktu lalu berita tentang susu bermelanin, biskuit beracun, dan bahan kosmetik yang mengandung bahan merkuri dan hidrogenin. Nah, jelas ya kalau di sini inti dari subjeknya adalah berita, gitu ya. Oke, kita tulis dulu berita yang menjadi subjek, gitu. Nah, dari opsi jawaban kan yang subjeknya berita hanya A dan B. Jadi C dan E ini kita backlist aja ya dari opsi jawaban yang benar gitu. Jadi C, D, dan E kita abaikan. Yang kedua, kita tentukan predikatnya. Dengan cepat tersebar. Nah, dengan cepat tersebar, inti dari predikatnya kan adalah tersebar ya. Oke, jadi subjeknya berita, predikatnya tersebar. Jadi yang jadi inti kalimat adalah berita tersebar. Yang mana yang sesuai? Yaitu yang B, berita tersebar. Nah, tersebar ini kan merupakan predikat intransitif, artinya predikat yang tidak memerlukan objek. Jadi kita nggak perlu memberikan objek, dan dari opsi jawaban di sini juga nggak ada pelengkap ya, jadi cukup subjek dan predikat aja sudah mewakili si inti kalimat gitu. Oleh karena itu jawabannya yang B. Paham ya? Oke, untuk selanjutnya aku kasih satu contoh soal lagi untuk kita bahas. Nah, soal yang kedua ini, meskipun Indonesia adalah negara dua musim, oke ini kan keterangan ya di awal kalimat, terus ada koma. Oke, kita hapus ya ini keterangan, meskipun Indonesia adalah negara dua musim. Kita abaikan saja ya teman-teman. Oke, koleksi permainan baru. Koleksi permainan baru. Koleksi permainan baru ini kan subjek ya, koleksi permainan baru. Oke, ini subjek yang memang mengikuti negara asal produk ini, yakni London. Ini kan merupakan pelengkap ya, pelengkap dari subjeknya yaitu koleksi permainan baru. Jadi bisa kita abaikan saja. Jadi kita highlight aja nih koleksi permainan baru sebagai subjek ya. Lalu tetap bisa dimainkan. Nah, tetap bisa dimainkan ini adalah merupakan subjek predikat ya teman-teman. Jadi kita highlight aja predikatnya kita udah dapat gitu. Oke, kalau udah dapat subjek dan kita sudah dapat predikat, kita tinggal lihat dari opsi jawaban. Koleksi permainan baru tetap bisa dimainkan. Nah, yang mana nih opsi jawaban yang mengandung koleksi permainan baru dan koleksi permainan baru tetap bisa dimainkan? Oke, dari jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, koleksi permainan tetap bisa dimainkan. Oleh karena itu, jawabannya yang D. Gitu ya teman-teman.
Oke, mudah banget untuk menentukan inti kalimat. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.